Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayah. Sahabat Cindu yang dirahmati Allah dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah karena pada malam hari ini bertepatan dengan hari Rabu 15 April 2020 bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriah. Kita dapat kembali berjumpa melalui media online untuk melanjutkan kajian kita tentang doa ya, masih seri doa. Setelah kajian kita yang pertama kemarin, yang intinya janganlah kita malas untuk berdoa kepada Allah. Dan di pertemuan kita yang kedua ini, kita akan berbicara tentang dahsyatnya kekuatan sebuah doa gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin ingatkan kembali tentang kajian kita yang kemarin. Dan sebelumnya kita sampaikan salawat dan salam kita kepada manusia terbaik sepanjang zaman, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Baik, untuk sempurnanya kajian kita, silaturahim kita malam hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengingatkan agar kita tetap menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu, yaitu apa yang telah disampaikan di setiap kajian-kajian kita, yaitu keterangan yang Allah telah sampaikan kepada kita dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, wa iza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan bila dibacakan Quran, maka perhatikan baik-baik dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Jadi meskipun kita tidak bertemu secara langsung, ya, tapi semoga kita tetap bisa menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu tersebut. Artinya kita tetap mampu tenang selama kajian ini berlangsung, diam dan memperhatikan, tidak sambilan gitu ya. Jangan sambil buka-buka Facebook, Instagram, atau WA gitu ya. Jadi kita khususkan malam ini waktu kita untuk Allah, untuk belajar. Semoga keistiqomahan kita untuk menjaga adab-adab ilmu ini membuahkan rahmat yang Allah limpahkan masuk ke dalam hati kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan silahkan teman-teman siapkan Quran berikut yang ada terjemahannya gitu ya. Juga buku-buku catatan untuk mencatat hal-hal yang dirasa penting dari kajian ini, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Ya, sahabat cinta yang dirahmati Allah, kita sedikit mereview kajian kita yang sebelumnya, yang tentang doa seri pertama, bahwa pada hakikatnya semua doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti akan dikabulkan oleh Allah dengan 3 konsep pengabulan gitu ya. Jadi alangkah ruginya ketika kita sudah tahu dan kita yakini bahwa setiap doa kita pasti diijabah dengan Allah, oleh Allah,
Maka alangkah ruginya ketika kita tidak memperbanyak berdoa di hari-hari di mana semua sudah bisa kita lakukan lewat rumah atau di rumah gitu ya. Bekerja dari rumah, sekolah dan belajar dari rumah. Artinya banyak sekali waktu yang bisa kita gunakan, yang kita manfaatkan untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak berdoa, dan semoga Allah segerakan pengabulan dari doa-doa kita. Meskipun doa kita mungkin nanti tidak sesuai dengan apa yang kita minta, pastikan itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Oke, ya. Yang mau buat minum untuk persiapan kajian, monggo silahkan dibuat dulu, gitu ya, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Di sini saya lihat sudah ada beberapa sahabat kita yang bergabung, ada dari beberapa majelis taklim ya. Ada yang dari Majelis Taklim Centurion, Majelis Taklim Al-Hidayah, Al-Hasanah di Perum Tangerang. Ada yang dari Majelis Taklim Mancing Mania ya di Semanan Kalideres. Kemudian ada yang dari Isti'anah Pondok Indah. Ada yang dari MS3 ya, Muslim Society Senayan Square dan yang lainnya. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, silakan disiapkan Al-Quran terjemahan dan catatan serta kopinya atau tehnya ya. Ini ada salah satu jamaah ini, Bang Aan ya di Perum, yang sempat japri saya ngingetin nama kopi yang lagi hit, bukan kopi Gal Gadot katanya, kopi apa namanya tadi kemarin itu, Dalgona atau apa. Apapun lah pokoknya, silahkan persiapkan agar kajian ini bisa berjalan dengan nyaman. Ya, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi alangkah ruginya kalau kita tidak memperbanyak doa di waktu-waktu sekarang ini. Begitupun dengan zikir. Nah, ini ujian keimanan kita terhadap ayat-ayat Allah. Allah berfirman dalam satu ayat di surat Ar-Rod, surat ke-13 ayat 28. Yang di closing ayat itu Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang. Kan nggak bisa kita pungkiri nih ya, bahwa situasi-situasi saat ini banyak membuat banyak di antara kita yang kalau kita mau jujur hatinya tuh galau gitu ya, galau.com. Ada yang gelisah, ada yang bingung ya, ada yang sedih, mau nangis karena nggak jelas situasi ke depan bakal seperti apa. Apakah membaik atau mungkin lebih sulit lagi dari hari-hari ini. Kita belum tahu kan ya. Karena di zaman Rasul pun sahabat dan Rasul pernah mengalami hal yang sama seperti kita. Bahkan apa yang mereka alami jauh lebih susah dan mengerikan, yaitu wabah taun. Wabah di mana setiap orang yang dinyatakan positif atau terkena wabah itu, prosentase kemungkinan mereka meninggal itu lebih tinggi daripada wabah COVID-19 ini. Gitu. Kalau sekarang orang yang dinyatakan positif masih ada kemungkinan untuk sembuh dan banyak yang sembuh gitu. Tapi kalau wabah taun pada masa itu, siapa yang dinyatakan terkena, maka persentase kematiannya sangat tinggi. Jadi situasi sangat lebih kondusif sekarang sebetulnya, gitu ya. Nah, tapi yang menarik, kenapa Rasul dan para sahabat pada saat itu mampu bersikap tenang, ya jauh lebih tenang dibanding dari kebanyakan kita hari ini. Salah satu kuncinya adalah ala bizikrillahi tatmainnul qulub ya. Hanya dengan berzikir mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini nih yang menyampaikan ini bukan WHO gitu. Yang menyampaikan bahwa memperbanyak zikir itu akan menenangkan hati bukan pakar kesehatan gitu. Tapi zat yang menciptakan virus COVID-19 ini dan zat yang mengatur pergerakan kemana virus ini berjalan. Zat yang memberikan kita rizki dari kita masih dalam perut sampai dengan detik ini.
Zat yang memberikan rizki kepada kita di saat kondisi normal kita masih bekerja maupun pada saat kita sudah dirumahkan. Jadi yang mengatakan adalah Rob kita, Allah Rabbul Alamin, yang setiap hari kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rob yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk yang menciptakan virus COVID-19 yang kecil dan nggak bisa kita lihat. Nah, kalau dengan WHO aja segitu yakinnya kita, sehingga kita mau melakukan apa yang disampaikan, kalau dengan pakar kesehatan aja kita begitu yakin sehingga kita mau berjemur ya jam 10 pagi untuk bisa terhindar dari wabah ini, bagaimana dengan apa yang Allah sampaikan bahwa kalau kita mau tenang menghadapi situasi ini, maka zikir itu adalah jawaban. Zikir adalah salah satu jawaban bagaimana cara kita bisa membuat lebih tenang menyikapi situasi hari ini. Kalau kita beriman dengan ayat ini, pastinya kita akan banyak melakukan zikir, teman-teman. Jujur, siapa yang udah banyak berzikir di hari-hari ini? Allah yang bilang loh, hanya dengan berzikir hati menjadi tenang. Setelah di kajian pertama kemarin, kita diarahkan untuk banyak berdoa. Nah, sekarang kita disuruh memperbanyak zikir untuk menenangkan hati kita. Banyak nih yang nggak sepaham ya dengan apa yang Allah informasikan ini. Apa hubungannya bos, zikir sama tenang gitu. Nyinyir lah bahasanya. Kalau antum ngasih ane uang gitu ya, segepok, terus nyuruh zikir supaya tenang, insya Allah kita tenang gitu. Ini apa yang disampaikan ini nggak nyambung nih, nggak pas gitu rasanya. Kita ini lagi butuh makan, kita ini lagi butuh kepastian, besok masih kerja apa enggak, bulan depan kita masih bisa jadi karyawan atau sudah dirumahkan selamanya. Gimana mungkin bisa tenang hanya dengan berzikir gitu. Banyak ya, nggak sedikit yang berpikiran seperti itu. Sehingga karena apa yang Allah sampaikan ini seolah-olah nggak make sense gitu ya, nggak masuk akal. Situasi kayak begini banyakin zikir, situasi kayak gini mah banyakin duit baru tenang gitu. Ayat ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Buat yang nggak beriman, mereka pasti akan nyinyir gitu. Mereka pasti akan berpikir ini nggak masuk akal nih ayat. Walaupun mereka nggak bicara seperti itu, tapi ketika mereka tidak mau banyak berzikir kepada Allah, itu salah satu terjemahan dari bahwa mereka nggak percaya dengan apa yang Allah sampaikan. Ini yang bilang Allah, Rob kita. Zikir menenangkan hati. Dan kita nggak mau berzikir, artinya kita nggak beriman nih dengan ayat ini. Kenapa? Karena seolah-olah ayat ini memang nggak pas, seolah-olah masa sih dengan zikir kita bisa tenang. Gini, saya kasih ilustrasi sederhana. Misal, seluruh dokter-dokter terbaik di dunia berkumpul saat ini. Kemudian perkumpulan mereka itu disiarin secara langsung ya, secara live ke seluruh dunia. Semua profesor, dokter, ahli dari seluruh dunia terbaik ya, dokter-dokter ahli terbaik sedunia berkumpul. Dokter ahli paru-paru, dokter ahli virus gitu ya, ahli pernapasan dan spesialis-spesialis lain yang berkaitan dengan penyakit yang sedang tren saat ini, yaitu COVID atau virus COVID-19 ini. Ya, bayangkan semua berkumpul malam ini. Kemudian disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Dan kemudian keluar beberapa poin-poin pernyataan dari mereka yang kita anggap orang-orang yang sangat berkompeten di bidangnya, yang menyampaikan hal seperti ini. Bahwa ternyata jika bangun tidur pagi, kemudian kita berjalan sambil mundur sebanyak 7 langkah, ternyata itu bisa mampu mematikan virus yang ada dalam tubuh kita. Ini yang ngomong
dokter spesialis terbaik sedunia, bahwa ternyata setelah mereka adakan penelitian, hasilnya adalah berjalan mundur setelah bangun pagi itu bisa mematikan virus. Kira-kira besok pagi banyak nggak orang yang bangun tidur jalannya mundur? Gitu. Iya, karena mereka ingin terbebas dari virus ini. Padahal masuk akal nggak jalan mundur? Apa iya jalan mundur bisa matiin virus? Tapi kan nggak begitu, karena mereka ingin terbebas dari virus ini, gitu ya, dari ancaman virus ini. Kemudian yang berbicara adalah para para pakar, orang-orang nomor satu, topnya spesialis seluruh dunia di bidangnya, di bidang paru-paru misalnya. Karena mereka yang mengatakan dan kita yakin akhirnya bisa jadi besok pagi hampir semua manusia itu bangun tidur kemudian berjalan mundur 7 langkah lagi pakai dihitung. 1, 2, 3, 4 sampai 7. Harapannya sembuh. Padahal nggak masuk akal. Iya kan? Apa hubungannya jalan mundur dengan membunuh virus? Tapi karena yakin siapa yang berbicara, ini orang yang berkompeten, akhirnya banyak orang yang mau melakukan. Atau hal-hal konyol lain yang mungkin nggak masuk akal, tapi karena yang berbicara adalah orang-orang yang kita anggap berkompeten di bidangnya, akhirnya kita mau melakukan itu. Terus apa bedanya dengan yang Allah katakan bahwa hanya dengan berzikir itu mampu menenangkan hati? Walaupun nggak make sense mungkin menurut sebagian kita, tapi kalau kita bicara iman, ini akan kita lakukan teman-teman. Kita akan memperbanyak zikrullah, mengingat Allah. Setelah ikhtiar dengan berdoa juga sebelumnya. Gitu kan? Nah, kita lanjutkan materi kita. Di situasi yang saat ini kita sama-sama rasakan, di mana ada satu kebijakan lockdown di beberapa daerah, walaupun belum sifatnya secara nasional. Lockdown ini kan akhirnya membuat beberapa di antara kita harus terpisah gitu ya dengan orang-orang yang kita cintai. Ada seorang istri yang harus terpisah dengan suaminya karena suaminya dinyatakan positif COVID-19 dan harus diisolasi di rumah sakit. Ada orang tua yang harus terpisah dengan anak-anaknya yang dia cintai karena terpapar virus ini dan harus dirawat di rumah sakit. Ada orang tua yang harus terpisah dengan anaknya karena sedang studi di luar negeri misalnya, atau di luar daerah, di luar provinsi, dan nggak bisa berkumpul karena kebijakan lockdown ini. Situasi ini tentunya kan akan menghadirkan rasa yang nggak nyaman ya, bagi si penderita maupun orang yang anggota keluarganya yang sehat gitu. Ketika si ayah tidak bisa bertemu anaknya yang ada di luar kota yang sedang belajar atau di luar negeri, si ayah merasa sedih, anak pun akan merasa sedih. Begitupun pasangan tadi, ketika seorang istri sedih, ya memikirkan suaminya yang sedang positif di rumah sakit, terisolasi, begitupun perasaan si suami. Kenapa? Karena nggak bisa bertemu, nggak bisa berkumpul dengan orang-orang yang dicintai. Ini membuat suasana hati kita menjadi sangat nggak nyaman gitu. Nah, apa tujuan Allah ya menghadirkan episode kehidupan ini, episode sin virus ini kepada kita? Ya, kita kembali ke kajian yang pertama, bahwa wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Ya, surat As-Sajdah ayat 21. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami pasti akan merasakan kepada mereka sebagian dari azab kami yang dekat dalam kurung yang di dunia, sebelum azab yang lebih besar dalam kurung di akhirat nanti. Jadi apa yang Allah timpakan kepada kita, yang Allah rasakan kepada kita hari ini, itu hanya sebagian kecil dari azab yang secara apa ya, secara ke
Jadi Allah sampaikan bahwa azab yang dekat ini sebelum azab yang lebih besar. Jadi secara stadium ini nggak ada apa-apanya nih apa yang kita rasakan hari ini dibandingkan dengan azab yang nanti akan Allah timpakan kepada kita di hari kiamat atau di hari akhir. Walaupun hari ini kita gelisah, kita bingungnya luar biasa, tapi ini nggak seberapa dibandingkan azab yang nanti gitu. Ya, apa tujuannya? Allah timpakan azab ini kepada kita, Allah rasakan ya isu ini kepada kita, la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah, kembali mengingat Allah. Sengaja Allah tutup nih semua pintu hari ini. Ya. Pintu sekolah ditutup, belajar dari rumah, pintu kantor ditutup, semua kerja dari rumah. Pintu toko, pintu bengkel, pintu usaha kita semua ditutup oleh Allah. Apa sih maksudnya? Apa tujuan Allah? Allah ingin ketika semua pintu ditutup, kita kembali mengetuk pintu Allah yang selalu terbuka melalui doa dan zikir kita. Gitu. Itu maunya Allah. La'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah, kembali ke jalannya Allah. Bukankah kalau kita mau jujur memang banyak sekali di antara kita, termasuk yang bicara hari ini, ya, yang mungkin sudah jauh meninggalkan Allah, gitu. Yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk dunia, dunia, dan dunia. Nah, isu ini bertujuan supaya kita kembali, ya, kembali dekat kepada Allah. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 155. Ya, teman-teman sekalian silahkan dibuka Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ya, Allah berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, minal khauf walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, ya, dengan sedikit ketakutan. Jadi rasa takut nih, kekhawatiran, kecemasan yang kita rasakan hari ini, seberapapun hebatnya, sesungguhnya itu hanya sedikit saja kata Allah, dibandingkan rasa takut nanti di akhirat. Walju, ya, sedikit ketakutan, dan kelaparan. Ada yang kelaparan hari ini? Banyak ya, banyak hari ini orang yang pegang uang tinggal untuk 2 atau 3 hari ke depan. Dan gak sedikit yang malam ini pegang uang yang terakhir untuk mereka, dan besok pagi mereka gak tahu apakah masih bisa makan apa enggak. Sedikit kelaparan kata Allah, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Ini pasti kata Allah. Jadi kita pasti akan mengalami episode ini, dan ini terjadi saat ini. Kekurangan jiwa, siapa yang gak sedih hatinya ketika harus terpisah dengan anggota yang dicintai, anggota keluarga yang dicintai. Orang tua terpisah dengan anaknya, suami terpisah dengan istrinya, ya, kakak terpisah dengan adiknya, bos terpisah dengan karyawannya, dan perasaan itu saling, gitu ya. Bukan hanya si suami yang sedih, istri pun sedih, karena dua-duanya terpisah. Bukan hanya orang tua yang sedih, anak juga sedih ketika mereka nggak bisa berkumpul bersama karena virus ini, gitu. Nah, kan ayat ini serem banget depannya gitu. Awalnya serem banget. Allah pasti akan timpakan kepada kita cobaan berupa serasa sedikit ketakutan, khauf gitu ya. Kemudian alju, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kecemasan ya, sedih dan sebagainya, dan kekurangan buah-buahan, kekurangan hasil. Banyak hari ini, bahkan hampir mayoritas semua manusia hari ini di Indonesia khususnya, yang omsetnya itu bukan naik, tapi justru cenderung turun. Turunnya pun bukan dari 100 jadi 90%. Ada yang sampai tinggal 5%, bahkan ada yang 0, 0 sama sekali. Nggak ada omset, nggak ada penjualan sama sekali. Ada driver online, ya ojol, yang nggak ada penumpang, nggak dapat penumpang sama sekali seharian. Bukankah ini kekurangan buah-buahnya Allah sampaikan di Al-Baqarah 155 ini? Kita lanjut.
Awalnya serem nih ayat nih, ya. Ancaman, warning dari Allah tentang sesuatu yang pasti akan kita rasakan. Tapi berikutnya, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ternyata situasi ini endingnya itu akan memberikan satu kebahagiaan, yaitu good news buat kita. Buat kita semua, enggak. Hanya untuk orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Terusin ayatnya. Yaitu orang-orang 156-nya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahwa kita semua berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Intinya, ketika kita tertimpa musibah pada hari ini, kembalikan semua kepada Allah, kepada Zat yang berkehendak ini terjadi pada kita. Kembaliin semua kepada Allah. Balik ke Allah. Yang udah terlanjur jauh, balik deket lagi sama Allah. Yang udah terlanjur jarang baca Quran, ayo seringin baca Quran. Yang jarang banget berdoa, banyakin doa. Yang udah males banget berzikir dan galau banget hari ini, banyakin zikir. Allah yang bilang dengan berzikir hati menjadi tenang. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tuh. Kan keren nih ayat ini. Jadi di situasi yang sangat tidak membuat kita nyaman saat-saat ini, Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Gitu. Disuruh bersabar, bukan disuruh nyalah-nyalahin. Gitu. Disuruh bersabar, bukan disuruh nyebarin berita. Sabar aja, udah sabar. Nggak usah dikit-dikit copy paste, share. Wah, udah 500 orang, copy paste 500 orang positif. Udah 2000, copy lagi, paste lagi, share lagi. Udah di share baru nanya lagi, benar nggak sih ini berita udah 2000 ini di kampung kita atau di negara kita? Ya enggak, Allah enggak nyuruh kita menyebarkan informasi-informasi ini. Yang Allah perintahkan di situasi ini adalah kita disuruh bersabar. Dan kalau kita bersabar, tadi apa kata Allah? Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Endingnya tuh akan happy, teman-teman. Kabar gembira buat orang yang sabar. Dan orang yang mampu sabar adalah orang yang mengembalikan semua urusan ini kepada Robnya. Bahwa ini semua kehendak Allah. Dan bagaimana kita harus bersikap? Ya tanya sama Allah yang membuat ini terjadi. Nanyanya sama Allah, minta informasinya. Di mana tuh informasinya? Ya di Quran, gitu. Maka kita akan dapatkan informasi yang pasti valid, yang gak ada unsur hoaxnya 1% pun. Udah pasti benar aja. Walaupun gak make sense menurut kita. Salah satunya Allah suruh banyakin kita berdoa di situasi seperti ini. Allah suruh kita memperbanyak zikir supaya hati kita tenang. Apa hubungannya zikir dengan ketenangan hati gitu? Walaupun nggak make sense, ini pasti valid apa yang Allah infokan kepada kita. Kalau kita beriman dengan ayat ini ujian loh. Ini ujian keimanan kita. Dan barang siapa mampu bersabar, dia akan mendapatkan kabar gembira. Dan ciri-ciri orang yang bersabar, dia akan mengembalikan semua ini kepada Robnya. Dan itulah mereka yang mendapat petunjuk, kata Allah. Jelas ya sampai di sini ya. Oke. Yang menarik di ayat ini, teman-teman sekalian, ada sinyal dari Allah bahwa kita pasti akan diuji dengan kekurangan jiwa. Perasaan yang gak nyaman, yang gak enak. Ketika kita harus terpisah dengan anggota keluarga kita mungkin yang kita cintai karena terpapar COVID-19 dan harus diisolasi. Untuk berapa lama? Umumnya 7 hari sampai 14 hari. Dan kalau 14 hari sudah dinyatakan negatif hasil swabnya, ya sudah kumpul lagi. Sementara
Dulu Rasul dan para sahabat mengalami wabah ini bukan hitungan hari atau bulan, hitungannya tahun. Kalau hari ini banyak di antara kita yang stres karena dirumahkan, bingung karena kerjanya cuma makan, makan dan makan gitu. Bingungnya karena kebanyakan makan nih. Udah bikin segala macam menu, akhirnya stres sendiri. Padahal makan tuh. Sementara Rasul dan sahabat pada saat itu sampai mengalami di mana mereka harus makan daun, bukan lalapan nih, daun kering, bukan lalapan. Kita stres, tapi masih sempat kita foto posting bahwa kita lagi makan A, kita makan menu B, kita makan menu C, dan sebagainya. Stres karena keseringan makan. Rasul dan para sahabat sampai makan hanya daun kering, nggak stres. Dan hitungannya tahun, teman-teman sekalian. Kita baru hitungan hari atau mungkin bulan. Rasul hitungannya tahun. Terpisah nggak dengan keluarganya? Ya iya. Kan Al-Ahzab 62 yang mengatakan. Silahkan dibuka surat Al-Ahzab ayat 62, surat 33 ayat 62. Ini menarik ya. Surat 33 ayat 62. Allah berfirman yang artinya, sebagai sunatullah, sebagai sunnah Allah atau ketetapan Allah yang berlaku bagi orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunatullah. Jadi yang namanya sunatullah, ketetapan Allah itu akan terus berulang dengan tema yang sama. Sama-sama bicara wabah, sama-sama bicara tentang kekurangan jiwa. Tema itu akan terus berulang, ya, sunatullah akan terus berulang setiap masa dengan tema yang sama, hanya waktu, tempat, dan aktor-aktornya yang berbeda. Jadi apa intinya, kesimpulan dari ayat ini? Apa yang kita rasakan hari ini, apa yang menimpa kita hari ini, dulu pun para nabi dan rasul sudah mengalaminya gitu. Dan yang pasti nih, stadium penderitaan yang kita rasakan hari ini masih jauh lebih ringan dibandingkan apa yang dialami oleh para nabi dan rasul. Kok begitu, Ndra? Iya. Rasul yang bilang ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya?" Apa jawaban Rasul? Al-Anbiya, para nabi. Kemudian orang-orang soleh atau para sahabat. Wal amsal, dan seterusnya. Jadi yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian yang para sahabat, kemudian para tabiin, kemudian tabiin, dan seterusnya. Sampai kepada kita. Ini udah hampir 1500 tahun yang lalu nih. Jadi intensitas kesulitan dan keberatan dari ujian ini itu semakin kecil. Jadi apa yang kita rasakan hari ini juga dirasakan oleh para nabi dan rasul. Masa sih? Iya. Ayo kita lihat. Kita lihat contoh-contoh ya tentang perpisahan ya, tentang LDR nih. Contoh-contoh tentang long distance relationship yang terjadi hari ini ya, yang zaman dulu dengan apa yang kita alami hari ini. Di mana ada seorang ayah yang harus terpisah dengan anaknya, suami yang harus terpisah dengan istrinya, atau istri yang harus terpisah dengan suami dan anak-anaknya karena wabah ini, itu juga udah dialami oleh orang-orang terdahulu, dan intensitas kesulitannya orang-orang terdahulu atau para nabi itu jauh lebih berat, teman-teman sekalian. Jauh lebih berat, kita nggak ada apa-apanya. Temanya LDR, temanya itu. Siapa contohnya? Oke, kita lihat. Contoh yang pertama, Nabi Yakub. Nabi, ya seorang ayah yang harus terpisah dengan anak yang paling disayang, yaitu Nabi Yusuf.
ketika saudara-saudaranya itu berusaha untuk menghilangkan, bahkan membunuh Nabi Yusuf. Dan Nabi Yakub tahu tuh. Coba deh antum bayangin, kita ada di posisi Nabi Yakub. Kita seorang ayah yang punya anak banyak. Kemudian kita tahu nih, kalau anak-anak kita ini sedang berkonspirasi untuk membunuh salah satu dari anak kita. Kira-kira gimana tuh perasaan kita sebagai ayah? Kita tahu persis. Aduh, ini kok tega banget ya abang-abangnya masih mau ngebunuh adiknya sendiri. Bukankah Nabi Yakub terpisah dengan Nabi Yusuf? Temanya terpisah, LDR. Sehari, 2 bulan, tahunan terpisah. Dan ketika terpisah, itu nggak ada kabar sama sekali. Nggak bisa teleponan, nggak bisa video call. Kalau hari ini seorang suami yang dinyatakan positif COVID-19 itu masih bisa video call dengan istrinya, dengan keluarganya di rumah. Jadi terpisah, tapi masih bisa melihat gitu. Nabi Yakub nggak bisa tahu kabar anaknya sama sekali. Dan hitungan tahun, kira-kira mana yang lebih berat? Satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama, pernah mengalami LDR. Ketika beliau harus meninggalkan istri dan anaknya Ismail karena perintah Allah. Dan ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, itu nggak kayak kita hari ini. Ya. Cipiki, pelukan, terus berangkat. Dan masih bisa berkabar-kabar ya, lewat WA, by phone, atau mungkin melihat status di Instagram dan sebagainya. Masih ada kabar walaupun terpisah. Nabi Ibrahim pada saat meninggalkan istri dan anaknya, itu jangankan mau cipika-cipiki, itu jalan dan gak menoleh sama sekali. Istrinya nanya, engkau akan meninggalkan kami? Nabi Ibrahim gak bergeming tuh, terus jalan. Ditanya lagi, ya wahai ayah, bener nih kamu meninggalin saya dan Ismail kecil ini? Nabi Ibrahim gak nengok tuh, terus berjalan. Sampai akhirnya sang istri bertanya, wahai ayah, apakah engkau meninggalkan kami, yaitu Siti Sarah atau Siti Hajar? Siti Hajar dan Ismail. Jadi Siti Hajar nanya nih, wahai Ibrahim, apakah engkau tinggalkan kami ini karena perintah Allah? Mendengar pertanyaan itu, baru Nabi Ibrahim berhenti, kemudian menoleh ke belakang dan mengatakan, iya. Kalau emang ini perintah Allah, berangkat. Dan gak ada telepon pada saat itu. Bisa kebayang betapa beratnya perasaan Nabi Ismail dan ibunya ketika harus ditinggalkan oleh ayah yang dicintainya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Contoh berikutnya, Nabi Ayub yang qadarullah diberikan penyakit yang luar biasa satu tubuh, sehingga membuat dia harus terpisah oleh istri dan anak-anaknya, ditinggal, kabur. Istrinya pergi, anaknya bubar. 1 bulan, tahunan tanpa kabar. Bertahun-tahun tanpa kabar. Tapi lihat ending dari ketiga kisah para nabi ini. Endingnya
semua indah, happy. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mampu bersabar, kata Allah. Nabi Yusuf akhirnya menjadi menteri keuangan ya di satu kerajaan. Nabi Ibrahim juga sama, ya dengan putranya Ismail akhirnya menjadi salah satu nabi ya yang sangat mulia. Begitupun dengan Nabi Ayub yang endingnya adalah istri dan anak-anaknya itu kembali berkumpul gitu. Happy ending semuanya nih. Itu para nabi. Nah, sekarang kita akan berbagi kisah tentang bukan nabi nih, tapi sahabat nabi. Artinya apa? Artinya intensitas kesulitannya satu strip di bawah para nabi. Yaitu kisah tentang LDR yang terjadi di keluarga Abu Salamah dan Ummu Salamah zaman Rasulullah. Ya. Baik, sebelum kita lanjut, silakan teman-teman yang mungkin mau break dulu ya, mau minum barangkali atau mungkin mau ke belakang, kita break dulu sekitar 1-2 menit dan insya Allah kemudian kita akan lanjutkan. Mari kita break dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita lanjut ya teman-teman semua. Abu Salamah dan Ummu Salamah akhirnya membulatkan tekad untuk berangkat hijrah menuju Habasyah atau Ethiopia yang kita kenal sekarang. Dikarenakan besarnya tekanan atau intimidasi yang diberikan oleh orang-orang kafir pada saat itu kepada siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Sesampainya di Habasyah, kemudian Ummu Salamah atau Hindun binti Abu Umayyah Suhail ini melahirkan anak pertama mereka yang bernama Salamah. Dan sejak saat itu mereka lebih dikenal dengan sebutan Ummu Salamah atau ibunya Salamah dan Abu Salamah atau ayahnya Salamah. Oke, selanjutnya kita sebut itu saja ya, Ummu dan Abu Salamah. Setelah lahir Salamah, kemudian mereka kembali ke kota Mekah dengan harapan kondisi sudah kondusif. Tapi ternyata enggak tuh. Ya, sekembali mereka ke kota Mekah, ternyata suasana lebih mengerikan lagi. Ya, siksaan-siksaan tuh lebih nggak manusiawi lagi untuk orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah pada saat itu. Sehingga Abu Salamah mohon perlindungan kepada Abu Thalib yang masih terhitung pamannya juga. Tapi meskipun dia sudah mohon perlindungan kepada Abu Thalib, tetap intimidasi itu mereka rasakan dan semakin hari semakin berat. Sehingga mereka memutuskan untuk berhijrah lagi yang kedua, dan kali ini hijrahnya bukan ke Habasyah atau ke Ethiopia tapi ke Madinah. Ikut bersama Rasulullah yang telah lebih dulu berangkat ke sana. Ya, di sini cerita itu bermula. Jadi ketika Abu Salamah dan Ummu Salamah memutuskan untuk hijrah yang kedua, setelah yang pertama itu ke Habasyah, maka yang sekarang adalah ke Madinah. Sejak mereka bertekad untuk berangkat hijrah menuju Madinah menyusul Rasulullah, ternyata Abu Salamah ini memang seorang kepala keluarga, seorang suami sekaligus ayah yang luar biasa cintanya kepada istri dan anak-anaknya. Jadi bismillah, begitu mereka menyatakan bersiap untuk berhijrah, ternyata Abu Salamah sudah mempersiapkan itu semua gitu ya. Abu Salamah sudah menyiapkan unta berikut dengan kelambunya, dengan penutupnya, supaya Ummu Salamah dan Salamah ini bisa lebih nyaman ketika berada di atas unta selama perjalanan menuju kota Madinah.
Maka dinaikkan Ummu Salamah dan anaknya dan putranya, ya. Kemudian tali kekang unta itu dipegang sendiri oleh Abu Salamah untuk dituntun memulai perjalanan menuju kota Madinah yang jaraknya ratusan kilometer. Untuk teman-teman yang sudah berangkat ke Tanah Suci, insya Allah tahu bagaimana medan ya dari Mekah ke Madinah, yang kalau hari ini kita tempuh dengan kendaraan, dengan bis itu bisa 7, 8 atau sampai 9 jam ya, yang kiri kanannya itu hanya melulu padang pasir, nggak ada pohon yang rindang gitu ya, hampir nggak ada gitu, jarang sekali dalam waktu tempuh yang sekian lama tuh dengan kendaraan, dan mereka lalu itu dengan unta. Oke. Ketika start mau berangkat, ternyata niat mereka kedengeran nih sama keluarga besar mereka. Jadi Ummu Salamah dan Abu Salamah ini sebetulnya masih ada hitungan keluarga gitu ya, sepupuan. Jadi keluarga besar Ummu Salamah dan keluarga besar Abu Salamah itu denger nih kalau mereka mau berangkat ke Madinah. Karena dengar, akhirnya mereka datang tuh langsung nyamperin, ya, langsung nyamperin Ummu dan Abu Salamah yang udah standby di atas unta tinggal berangkat, kemudian dicegat, kemudian mau kemana ente nih, gitu kalau bahasa kita mungkin kira-kira ya, kami mau ke Madinah. Kemudian dari pihak keluarga besar Ummu Salamah bilang sama Abu Salamah, Abu Salamah, antum kalau mau hijrah ke Madinah, hijrah aja sendiri udah. Gak usah bawa anak, gak usah bawa anak ente, gak usah bawa istri ente. Tinggal mereka. Kalau ente mau hijrah, hijrah aja sendiri. Gak usah bawa Hindun nih, gak usah bawa Ummu Salamah. Ini banyak nih, ini bukan satu dua orang, banyak. Abu Salamah hanya bisa diam, ya, gak berani melawan. Sampai akhirnya Ummu Salamah dipaksa turun dari untanya. Dan tali kekang unta itu direbut oleh keluarga Ummu Salamah. Dan cerita nggak berhenti sampai di sini, teman-teman sekalian. Ya, jadi sahabat Cindu yang dirahmati Allah, keluarga Ummu Salamah ingin kalau Abu Salamah mau hijrah ke Madinah, silahkan hijrah, tapi jangan bawa istrinya. Dan akhirnya mereka menawan Ummu Salamah. Tapi keluarga besar dari Abu Salamah sendiri juga nggak ingin gitu. Nggak ingin Abu Salamah berangkat membawa putranya. Jadi Ummu Salamah ditawan oleh keluarga besarnya, dan putranya yaitu Salamah itu diperebutkan tuh antara keluarga besar Ummu Salamah dengan keluarga besarnya Abu Salamah. Diperebutkannya bukan perebutan ngomong nih, ini sama gua aja nih, ini sama gua aja, enggak gitu. Bener-bener ditarik nih anak, berebutan secara fisik, ditarik-tarik. Dan luar biasanya proses tarik-menarik perebutan Salamah ini berakhir dengan putusnya tangan Salamah. Allahu Akbar. Putus. Hati orang tua mana yang gak sedih melihat kenyataan ini? Putus tangannya. Dan keluarga besar Abu Salamah akhirnya berhasil menguasai Salamah karena mereka ingin Salamah dipelihara oleh mereka. Jadi bayangkan ya, keluarga ini harus terpisah, istri, suami, dan anak. Ummu Salamah ditawan oleh keluarga besar Ummu Salamah, sedangkan Abu Salamah harus berjalan sendiri menuju kota Madinah, dan putra mereka Salamah ditawan oleh keluarga besar Abu Salamah dalam keadaan tangan terputus karena diperebutkan oleh kedua keluarga besar ini. Abu Salamah nggak bisa berbuat apa-apa, dan dengan tekad yang bulat, bismillahirrahmanirrahim, dia berangkat ke Madinah, meninggalkan istri dan anaknya dalam keadaan tangan yang putus, teman-teman sekalian. Di sini dimulai kisah LDR yang jauh lebih berat ketimbang apa yang kita alami hari ini. Di mana lebih beratnya? Pertama, Ummu Salamah.
itu harus tinggal stay lockdown bersama keluarga besarnya yang tidak beriman. Begitupun dengan putranya Salamah. Sementara kita hari ini, kalaupun kita harus lockdown dan terpisah dengan orang-orang yang kita cintai, ketika kita di rumah, kita kan bukan berkumpul dengan orang-orang yang jahat gitu. Kita kumpul dengan anggota keluarga kita sendiri. Mungkin kita kumpul dengan orang tua kita, mungkin kita kumpul dengan adik-adik kita. Intinya masih dengan keluarga. Masih jauh lebih nyaman gitu. Dibandingkan dengan Ummu Salamah berkumpul dengan keluarga besarnya yang jelas-jelas masih kafir pada saat itu. Dan mereka tuh mengintimidasi orang-orang yang beriman kepada Rasul. Bayangin kayak apa rasanya tuh. Dan terpisah dengan anak dan suaminya tanpa kabar. Tanpa kabar sama sekali. Sehari? Enggak. Sebulan? Hampir setahun mereka semua bertiga terpisah tanpa kabar berita. Jadi singkat cerita, Abu Salamah berjalan sendiri dan sampai di Madinah, sedangkan Ummu Salamah ditawan keluarga besarnya dan Salamah sendiri ditawan oleh keluarga besar Abu Salamah. Selama kurang lebih hampir 1 tahun, teman-teman sekalian, tanpa kabar sama sekali. 1 tahun. Jangankan melihat mukanya lewat video call, dengar suaranya aja nggak bisa. Dan ingat, Salamah dalam keadaan tangan yang putus. Gimana Ummu Salamah nggak sedih, teman-teman sekalian. Dan apa yang dilakukan Ummu Salamah selama kurang lebih setahun itu adalah setiap pagi dia keluar dari rumah menuju satu tempat, dan di tempat itu dia tumpahkan semua kesedihannya kepada Allah dengan nangis. Nangis seharian dari pagi sampai sore, kemudian balik ke rumah. Begitupun besoknya. Pergi lagi ke satu tempat, kemudian dia nangisnya mengadukan semuanya kepada Allah sampai sore, kemudian balik lagi ke rumah. Begitu terus selama setahun. Long distance relationship tanpa kabar sama sekali selama kurang lebih 1 tahun. Dan selama itu berkumpul dengan orang-orang yang jahat, tidak seiman. Begitupun dengan suaminya, ya. Abu Salamah juga seorang diri. Selama setahun dia merasakan kepedihan berpisah dengan istri dan putranya Salamah, sambil sabar menunggu jalan keluar terbaik dari Allah. Dan yang pasti, kesabaran mereka berbuah pertolongan Allah yang luar biasa, teman-teman sekalian. Jadi selama kurang lebih 1 tahun dalam keadaan yang luar biasa, ya sedih, bingung, ya nggak jelas kabar suami dan anaknya, Ummu Salamah akhirnya secara fisik itu menurun drastis. Jadi sangat kurus dan seperti orang yang nggak keurus sama sekali. Pokoknya kondisinya menyedihkan banget Ummu Salamah. Sampai akhirnya setelah kurang lebih setahun, mulailah datang pertolongan Allah. Ketika seorang laki-laki dari keluarga besar pamannya Ummu Salamah. Jadi kisah ini disampaikan sendiri oleh Ummu Salamah nih, ya. Disampaikan sendiri oleh Ummu Salamah, ya. Jadi dia mengatakan, sampai suatu hari ada seorang laki-laki dari keluarga besar pamanku, yaitu salah satu Bani Mughirah, yang melewati diriku dan melihat kondisiku, dan dia akhirnya merasa iba gitu. Kemudian laki-laki ini ngomong gitu, bilang sama keluarga besar Bani Mughirah, keluarga besar Ummu Salamah, kenapa kita nggak
kasih biar saja wanita malang ini pergi nyusul suaminya di Madinah. Kalian kan udah misahin dia dengan anaknya dan suaminya. Lihat tuh sampai kurus kayak begitu, sampai kayak nggak keurus kayak begitu. Jadi setelah setahun akhirnya melunak juga nih hatinya gitu loh. Ya, hati salah satu dari keluarga besar Ummu Salamah. Ya, kemudian disampaikan dan akhirnya ya qadarullah keluarga besarnya Ummu Salamah pun akhirnya mengiyakan atau mengizinkan gitu ya. Ya ya kalau gitu ya udah. Kalau gitu susulah suamimu, silahkan. Silahkan susul suamimu kalau engkau mau gitu. Dan di saat yang bersamaan, Bani Abdul Asad, yaitu keluarga besar Abu Salamah, menyerahkan putranya, mengembalikan putranya kepada Ummu Salamah. Ya, dan ketika mendapat lampu hijau dari kedua keluarga besar ini, Ummu Salamah nggak berpikir panjang, ya, dia langsung menyiapkan unta dan membawa putranya di pangkuannya, naik unta. Kemana? Hijrah ke Madinah. Berdua. Nggak ada yang nemenin. Jadi kesempatan ini benar-benar diambil oleh Ummu Salamah untuk berangkat menyusul suami yang sangat dia cintai. Ya, suami yang luar biasa, kecintaannya juga kepada Ummu Salamah dan putranya Salamah. Oke, berangkatlah Ummu Salamah beserta putranya Salamah. Sampai tiba di daerah Tan'im namanya. Kemudian di situ, qadarullah Ummu Salamah bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Utsman bin Tolhah, ya, laki-laki Arab, yang kemudian bertanya kepada Ummu Salamah, wahai putri Abi Umayyah, ya, maksudnya Ummu Salamah itu dikenal dengan putrinya Abi Umayyah. Wahai putri ya dari Abi Umayyah, Anda mau kemana? Gitu. Kemudian Ummu Salamah menjawab, saya mau menyusul suami saya di Madinah. Kemudian Utsman bertanya, apakah kamu bersama dengan seseorang pergi ke sana? Dan Ummu Salamah menjawab, tidak demi Allah, kecuali Allah dan putraku ini, sambil menunjuk Salamah. Demi Allah, kata Utsman bin Tolhah, kamu ini nggak pantas pergi sendirian ke sana. Dan tanpa komando, Utsman bin Tolhah langsung mengambil tali kendali unta, kemudian menuntun mereka menuju Madinah. Lihat, pertolongan Allah yang pertama, dilunakkannya hati keluarga besar mereka sehingga diizinkan Ummu Salamah untuk menyusul suaminya. Dan pertolongan Allah yang kedua, dipertemukan dengan seorang laki-laki yang siap mengantarkan, menemani mereka berdua sampai ke Madinah. Padahal Ummu Salamah nggak minta tolong, nggak minta diantar. Gitu. Jadi ini Allah semua yang menggerakkan, gitu ya. Dan luar biasanya teman-teman, ini Ummu Salamah sampai bilang begini, ya, demi Allah, kata Ummu Salamah, aku tidak pernah bersama seorang laki-laki Arab yang lebih beradab dibandingkan dengan dirinya, Utsman bin Tolhah ini. Kenapa Ummu Salamah berkata seperti itu? Karena sejak awal perjalanan sampai mereka tiba di Madinah, Utsman bin Tolhah ini ternyata murni ingin menolong tanpa niatan ada udang di balik batu. Artinya kan bisa saja ya di tengah perjalanan kemudian mungkin Utsman bin Tolhah ini berubah pikiran ya, kemudian berlaku jahat terhadap Ummu Salamah dan putranya. Tapi alhamdulillah, sejak bertemu di Tan'im sampai ke Madinah,
ternyata Utsman bin Tolha ini benar-benar seorang laki-laki Arab yang sangat beradab dan niatnya tulus ingin menolong Ummu Salamah. Kenapa begitu? Karena Ummu Salamah sendiri bercerita, ya. Jadi setiap dia ingin naik ke unta, itu Utsman bin Tolha selalu menjauh dari unta itu. Jadi setelah Ummu Salamah naik bersama dengan anaknya, baru dia bilang, iya saya sudah naik nih, saya sudah siap. Nah, baru Utsman mendekat lagi tuh. Ambil talinya, kemudian dituntun lagi. Kenapa sih harus menjauh? Karena Utsman takut ketika Ummu Salamah naik ke atas unta, khawatir auratnya tersingkap. Gitu. Oh, luar biasa nih. Dan begitu seterusnya, setiap Ummu Salamah ingin istirahat, dia bersandar di sebuah pohon, itu sampai begitu berhenti di dekat pohon, rindang untuk berteduh misalnya, itu Utsman bin Tolhah segera menjauh tuh dari unta untuk memberikan kesempatan kepada Ummu Salamah dan putranya turun dari unta. Kenapa menjauh? Khawatir auratnya tersingkap. Subhanallah. Luar biasa. Ya. Dan itulah sebabnya kenapa Ummu Salamah mengatakan, aku demi Allah, aku tidak pernah bertemu dengan seorang laki-laki berkebangsaan Arab yang lebih beradab dari Utsman bin Tolha. Dan singkat cerita, sampailah mereka di Madinah. Dan ketika melihat satu perkampungan dari Bani Amr bin Auf di Kuba, tempat di mana Abu Salamah berada, Utsman bin Tolha mengatakan kepada Ummu Salamah, suamimu ada di kampung ini, gitu. Masuklah ke kampung ini dengan berkah dari Allah, kata Utsman bin Tolha kepada Ummu Salamah. Dan sahabat Cindu yang dirahmati Allah, setelah Utsman mengatakan, suamimu itu ada di sini dan silahkan kamu masuk, temui suamimu dengan berkah dari Allah, itu Utsman langsung balik lagi ke Mekah. Jadi dia nggak ada urusan apa-apa. Dia murni hanya ingin menemani Ummu Salamah, khawatir seorang perempuan dengan satu anak kecil berangkat sendiri di tengah padang pasir. Dan pada masa itu gitu, kan riskan banget. Sehingga Allah gerakan hatinya untuk menolong, dan sampai di kota Madinah dia langsung balik. Jadi murni niatnya hanya menolong, gak ada niat yang lain. Lihat skema bagaimana Allah menurunkan pertolongan kepada orang-orang yang mampu bersabar. Akhirnya Ummu Salamah dan Abu Salamah bertemu lagi setelah terpisah selama kurang lebih 1 tahun, dengan perpisahan yang penuh dengan kenangan yang sangat pahit. Ya. Penantian yang sangat memilukan, dan akhirnya keduanya memulai kehidupan baru di kota Madinah bersama dengan Rasulullah. Ummu Salamah berkonsentrasi mendidik putranya, sementara suaminya Abu Salamah itu mencurahkan segala kemampuannya untuk berjihad di jalan Allah. Allahu Akbar. Jadi emang niatnya ingin ibadah, ingin memperjuangkan agama Allah. Sampai mereka hijrah ke Ethiopia, sampai kemudian balik ke Mekah dan hijrah lagi ke Madinah. Niatnya memang sama, niatnya ingin menegakkan ajaran Allah. Jadi mereka bagi tugas nih, Ummu Salamah mendidik anak-anaknya, yaitu Abu Salamah, sedangkan Abu Salamah konsentrasi mencurahkan seluruh jiwa dan raganya untuk berjihad di jalan Allah. Maka ketika pecah perang Badar pada tahun kedua Hijriyah, itu Abu Salamah ada di barisan paling depan bersama dengan kaum muslimin. Dia benar-benar mengincar orang-orang musyrik, ya, untuk menggempur pertahanan musuh
dan menebaskan pedangnya ke kanan dan ke kiri sampai akhirnya kemenangan dicapai oleh kaum muslimin di perang yang penuh dengan keberkahan ini, tahun kedua. Jadi hijrah, kemudian setahun terpisah, masuk tahun kedua, ketika mereka ingin memulai kehidupan yang baru, tahun kedua itu dimulai dengan peperangan gitu. Jadi begitu ketemu, ini bukan terus nyaman nih, tapi Abu Salamah konsentrasi berjihad di jalan Allah, sementara Ummu Salamah konsentrasi untuk membesarkan dan mendidik putranya. Itu tahun kedua Hijriyah. Kemudian di tahun ketiga Hijriyah terjadi perang Uhud. Dan di perang ini Abu Salamah membuktikan kepahlawanannya yang luar biasa. Dia terus melanjutkan jihad dan kesabarannya di perang ini. Maju terus, pantang mundur sampai dapat stempel ilahi itu di perang ini. Apa tuh stempel ilahi? Yaitu sebuah luka yang sangat dalam di lengannya, yang harus diobati oleh Abu Salamah selama 1 bulan. Gitu. Jadi lukanya itu dalam, itu yang disebut dalam kisahnya itu stempel ilahi, ya di perang Uhud. Luka yang dalam itu diobatin sampai selama 1 bulan. Dan luar biasanya, selama pengobatan 1 bulan itu hatinya tetap banget semangat ingin berangkat untuk berjihad dan berjihad lagi bersama Rasulullah. Dan Rasul tahu itu, ya. Sehingga untuk memuaskan semangat perjuangan dalam diri Abu Salamah, maka Rasul menugaskan Abu Salamah untuk memimpin pasukan ke Najd, ya, untuk memberi pelajaran kepada sekelompok orang-orang musyrik di sana yang telah bersiap-siap untuk memerangi Rasulullah. Dan peristiwa ini terjadi di tahun keempat Hijriyah. Teman-teman bayangin. Setahun terpisah, begitu kumpul langsung perang di tahun yang kedua. Tahun yang ketiga perang lagi. Tahun yang keempat perang lagi. Dan luar biasanya Abu Salamah ini senang banget ketika diberikan amanah oleh Rasul untuk memimpin perang ini dengan membawa kurang lebih 150 orang pasukan. Nabi melepas Abu Salamah dan pasukannya dengan satu pesan agar mereka bertakwa kepada Allah dan ikhlas dalam berjuang di jalannya. Pergilah kamu bersama dengan pasukan ini, dan aku tunjuk engkau sebagai komandannya, kata Rasulullah. Berjalanlah engkau sampai tiba di daerah Bani Asad, dan seranglah mereka sebelum mereka bersatu untuk menyerang kita, kata Rasulullah. Dan singkat cerita, kedua pasukan ini bertemu dalam pertempuran sengit, ya, di mana Allah menguatkan bala tentaranya dengan pertolongan yang meyakinkan. Dan akhirnya Abu Salamah kembali menuai kemenangan yang luar biasa di perang ini. Kemudian Abu Salamah kembali ke Madinah. Dan luar biasa teman-teman ya. Sampai di Madinah, Abu Salamah tuh langsung kangen lagi gitu. Kangen untuk disuruh berangkat lagi perang sama Rasulullah gitu. Makanya sekembali dari perang di tahun keempat Hijriah itu, dia langsung mempersiapkan lagi fisiknya untuk berangkat ketika Rasul memerintahkan dia untuk berangkat lagi berperang. Jadi secara moral, secara material dia siapkan semuanya. Tapi kematian lebih dulu menjemput Abu Salamah sebelum dia berangkat ke perang yang selanjutnya. Kenapa? Karena stempel ilahi yang dia dapati di perang sebelumnya
itu ternyata kambuh dan itu yang menjadi penyebab kematiannya. Dan sepeninggal Abu Salamah, Ummu Salamah ini menjadi figur wanita yang sangat sabar. Ya, berbagai macam tragedi nggak mampu menggoyahkan keimanannya untuk kembali kepada iman yang dulu gitu. Jadi Ummu Salamah sabar luar biasa. Meskipun harus kehilangan suami yang sangat dia cintai gitu. Kemudian ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah jadi teringat salah satu hadis gitu ya, bahwa sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, kata Ummu Salamah, berilah aku pahala atas musibahku ini dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Jadi ketika suaminya meninggal, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian dia berdoa, lihat. Ummu Salamah berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku ini dan berikanlah aku ganti dengan yang lebih baik. Doa nih, doa seorang hamba yang sabarnya luar biasa, sesuai dengan konteks kajian kita malam ini. Dan Ummu Salamah tuh bercerita sendiri gitu ya, setelah mengucapkan doa itu dia ngebatin gitu dalam hatinya, ya Allah, apa mungkin aku bisa mendapatkan ganti yang lebih baik dari suami yang aku cintai, Abu Salamah. Dan akhirnya aku hanya berharap agar Allah memberikan aku pahala atas kesabaranku atas musibahku ini. Gitu. Jadi sempet gitu ya, apa mungkin saya bisa dapat ganti yang lebih baik dari suami yang dia cintai ini. Suami yang akhirnya memberikan mereka 4 anak. Jadi selama 4 tahun perperangan itu lahirlah 4 putra-putri mereka, yaitu Salamah, Umar, Zainab, dan Durrah. Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa sebelum meninggal, ternyata Abu Salamah juga sempat berdoa untuk Ummu Salamah, gitu ya. Jadi sepeninggal Abu Salamah, Ummu Salamah berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pahala atas musibahnya dan memberikan ganti yang lebih baik dari Abu Salamah. Walaupun sempat bergumam, apa mungkin aku mendapatkan pengganti yang lebih baik dari suami yang dia cintai ini. Ya, dan ternyata Abu Salamah pun sebelum meninggal sempat berdoa kepada Allah untuk istrinya Ummu Salamah. Masya Allah. Ini benar-benar luar biasa teman-teman ya. Apa doanya? Ini doanya. Ya Allah, sepeninggalku, berilah Ummu Salamah laki yang lebih baik dariku, kata Abu Salamah. Laki-laki yang tidak membuatnya sedih dan tidak menyakitinya. Kemudian ketika Abu Salamah benar-benar telah berpulang ke rahmatullah, meninggal, Ummu Salamah bertanya dalam hati, siapakah orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Gitu. Kita ulang doanya Abu Salamah. Ya Allah, sepeninggalku nanti, berilah Ummu Salamah laki-laki pengganti yang lebih baik dariku, yang tidak membuatnya sedih dan tidak menyakitinya. Dan
Sepeninggal Abu Salamah, setelah beliau benar-benar wafat akibat luka, bekas luka sisa peperangan terakhir di lengan yang begitu dalam, dan doanya, permintaannya kepada Allah agar memberikan istrinya pengganti yang lebih baik dari dirinya, itu akhirnya dikabul atau diijabah oleh Allah. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Sepeninggal Abu Salamah, Rasulullah menghitbah Ummu Salamah. Rasulullah melamar, namun Ummu Salamah tidak serta-merta langsung menerima tawaran atau pinangan Rasulullah dikarenakan beberapa pertimbangan. Jadi beliau menyampaikan hal-hal yang membuat beliau berat untuk menerima pinangan Rasulullah. Yang pertama, Ummu Salamah bukan wanita yang muda lagi, tapi cantik gitu ya. Ummu Salamah ini cantik, tapi dia sudah tidak muda lagi. Yang kedua, saya ini sudah punya 4 anak ya Rasulullah. Gitu. Kemudian dengan bijak Rasulullah mengatakan, anakmu nanti juga akan menjadi anakku. Artinya Rasul akan bertanggung jawab dengan keempat anak Ummu Salamah dari Abu Salamah. Kemudian Ummu Salamah menyampaikan lagi satu keberatan bahwa saya ini pencemburu ya Rasulullah. Saya khawatir, saya nggak sanggup menahan rasa cemburu ketika melihat engkau harus bersama dengan istrimu yang lain, seperti Aisyah atau yang lainnya. Kemudian Rasul berkata, kalau demikian nanti aku akan berdoa kepada Allah agar engkau bisa mengurangi rasa cemburumu kepada istri-istriku yang lain. Dan singkat cerita, akhirnya mereka menikah. Rasulullah menikahi Ummu Salamah, dan Ummu Salamah pun menjadi ibu para orang-orang yang beriman pada saat itu. Jadi semua istri-istri Rasul itu sebutannya adalah Ummul Mukminun, ya, ibunya para orang-orang yang beriman, dengan kesabaran dan kesetiaan yang luar biasa. Dan Rasul begitu mencintai Ummu Salamah, dan dengan segala kebesaran hatinya dalam satu masa pernikahan beliau bersama Rasulullah, Ummu Salamah pernah memberikan jatah harinya ketika seharusnya hari ini Rasul itu bersama dengan dia, kemudian dia dengan ikhlas menyerahkan hari berkumpulnya dengan Rasulullah untuk Aisyah. Jadi yang harusnya malam ini Rasul bersama dengan Ummu Salamah, kemudian Ummu Salamah menyerahkan jatah malamnya untuk bersama Rasul itu untuk Aisyah, sehingga Rasul bersama dengan Aisyah. Luar biasa ya teman-teman, bagaimana kisah cinta antara Ummu Salamah dan Abu Salamah yang dibangun atas rasa cinta kepada Allah untuk menegakkan dinullah, ya, menegakkan Islam, dibalut dengan peristiwa-peristiwa yang begitu luar biasa, membutuhkan pengorbanan yang berat dan kesabaran, serta doa yang penuh dengan keyakinan di akhir hayat suaminya. Dan apa yang kita pahami bersama bahwa doa Ummu Salamah dan Abu Salamah dua-duanya diijabah oleh Allah. Ini kekuatan doa dari seorang anak manusia yang diiringi dengan kesabaran yang luar biasa. Itulah sebabnya jangan sepelekan doa, ya, teruslah berdoa kepada Allah dan iringi kehidupan kita dengan kesabaran serta keimanan yang kuat kepada Allah. Maka insya Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Demikian teman-teman sekalian ya, yang bisa disampaikan ya tentang kajian kita The Power of Doa atau kekuatan doa. Semoga ini bermanfaat ya untuk kita semua, dan bagi teman-teman yang memiliki keluarga yang tidak bisa mengikuti kajian pada malam hari ini, silahkan sampaikan lagi kisah ini, semoga bisa bermanfaat ya, khususnya untuk lebih menenangkan kita
di hari-hari seperti ini. Dan kisah ini diangkat dari salah satu buku yang sudah diterjemahkan, ya, buku yang berjudul Bidadari Dua Negeri. Nah, ini bukunya teman-teman. Ya, Bidadari Dua Negeri ini kumpulan kisah-kisah tentang wanita-wanita yang sangat luar biasa atau superwoman yang melukis sejarah dalam peradaban umat Islam. Dan bidadari dua negeri ini maksudnya adalah bidadari di dunia dan di surga. Wah, keren, keren banget deh, ya. Kalau ada kesempatan, ya, silahkan dibeli bukunya. Ini dalamnya nih banyak banget kisah-kisah yang menarik, dan kisah-kisah ini bisa kita jadikan dongeng pengantar tidur anak atau cucu kita, sehingga mereka semua banyak mengenal tentang pahlawan-pahlawan Islam yang luar biasa. Ya, mereka nggak kenal, mereka jadi nggak mengidolakan Wonder Woman, ya, dan sebagainya, karena di dalam agama kita, dalam sejarah agama kita tercatat banyak sekali kisah-kisah tentang wanita-wanita yang sangat luar biasa. Dan ini kita tidak sampaikan secara detail, karena kalau bicara detail ada ayat-ayat yang berkaitan dengan apa yang terjadi oleh terhadap Ummu Salamah dan Abu Salamah dan Rasulullah ini, ya. Tapi setidaknya ini sudah bisa menginspirasi kita. Dan sekali lagi, semua yang benar datangnya dari Allah, dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Haza walhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kajian selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih sudah menyaksikan, dan salam untuk keluarga semua, jaga kesehatan. Dan sekali lagi kita doakan semoga sahabat atau saudara kita yang hari ini sedang sakit, semoga Allah berikan mereka semua taufik untuk mampu bersabar dan ridho atas ketetapan Allah, dan semoga Allah angkat kembali penyakitnya sehingga mereka semua bisa sehat dengan bergelimang pahala atas kesabarannya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.